Shalom. Oke. Ya, shalom semua. Selamat pagi, semangat gitu ya. Melanjutkan peristiwa tentang atau penjabaran tentang 5 raksasa dalam kehidupan Daud. Kita tahu bahwa Daud ketika mengalahkan Goliat mengambil 5 batu licin dan Alkitab mengatakan dia hanya menggunakan 1 ketika dia mengalahkan Goliat. Menariknya buat saya pribadi adalah tindakan Daud adalah satu tindakan profetik yang menunjukkan bahwa kalau dia ngambil 5, melihat muka sendiri. Dia mengambil 5 berarti dia satu titik hanya gunakan 1 untuk mengalahkan Goliat. Ternyata itu menjadi tindakan profetik bahwa di kemudian hari ternyata total memang ada 5 raksasa yang harus dia kalahkan dalam seluruh kehidupan Daud. Dan kita udah belajar bahwa bagaimana Daud kemudian nomor 2 harus berperang melawan raksasa yang kedua, yaitu Yisbi-Benob dalam 2 Samuel pasal 21. Dan kalau Goliat saya gambarkan sebagai raksasa yang berdiri dengan kesombongan, yang mendatangkan ketakutan dalam hati begitu banyak tentara Israel, dan Daud harus mengalahkan Goliat. Tetapi Yisbi-Benob bicara tentang dia yang ada, dia yang berdiam, dia yang tinggal, dia yang duduk di kota Nob. Kata kota Nob ternyata dalam peristiwa Daud menunjukkan pada kota Imam. Jadi kalau Goliat buat saya adalah gambaran tentang kesombongan, bicara dalam hati manusia, roh kesombongan. Tetapi Yisbi-Benob dalam 2 Samuel 21, raksasa kedua yang harus dia kalahkan, bicara tentang roh agamawi sebab dia tinggal di kota Nob. Kota Nob adalah kota imam. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah membahasnya. Dan sekarang yang ketiga kita akan lihat dalam 2 Samuel pasal 21 pula, kali ini pada ayat yang ke-18. 2 Samuel pasal 21 ayat 18 dan Alkitab berkata sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Jadi raksasa ketiga yang harus dikalahkan dalam kehidupan Daud adalah raksasa yang bernama Saf. Dan dia ada di kota Gob. Dan dia dikalahkan oleh satu orang yang bernama Sibkai orang Husa. Nah, mari kita lihat Saf. Saf itu punya 2 arti besar. Saya hanya menunjukkan Anda 2 arti ini dan saya akan memilih salah satu. Arti pertama Saf dapat diartikan sebagai sesuatu yang menampung, satu loyang atau satu ember atau satu piala, kemudian diartikan sebagai piala, sesuatu yang menampung, sesuatu yang mengambil, sesuatu yang menerima. Tetapi arti kedua dari Saf menurut saya adalah ini yang menarik. Saf berarti sebuah ambang pintu. Jadi satu alas pintu. Dan buat kita, bagi kita yang mempelajari Alkitab, kata ambang pintu atau alas pintu, tempat untuk masuk ini punya makna besar. Anda ingat bahwa ketika orang Israel akan keluar dari Mesir, di hari terakhir Tuhan menyuruh Musa untuk bilang pada orang Israel bahwa mereka harus mengambil darah dari anak domba yang disembelih dan kemudian mengolesnya di ambang pintu. Sebab kalau malaikat maut itu lewat dan dia melihat ada darah di ambang pintu, maka dia tidak akan masuk pada rumah itu membunuh anak sulung dari keluarga tersebut. Jadi Anda lihat ambang pintu punya makna yang besar, yang kemudian juga ketika orang Israel keluar dari Mesir bukan darah yang mereka oleskan di ambang pintu. Dalam peristiwa Musa, kemudian Musa berkata mereka harus melakukan satu ayat yang berkata taruh di ambang pintumu. Apa itu ayat yang mereka pakai? Ayat yang berkata hai orang Israel, terkenal dengan Shema Israel, hai orang Israel dengarkanlah sebab Tuhan Allahmu itu adalah Esa. Kasihilah Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi Anda lihat itu sangat penting. Ambang pintu adalah pintu untuk masuk. Sesuatu yang membawa kita kepada dimensi yang berbeda. Kalau saya gabungkan dengan loyang, saya gabungkan dengan piala, berarti ambang pintu adalah tempat di mana kita akan menikmati berkat Tuhan. Ambang pintu adalah tempat di mana kita masuk untuk menikmati kediaman Tuhan. Tempat di mana kita masuk untuk menikmati penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Dan ternyata Saf berarti adalah raksasa yang duduk di ambang pintu. Berbeda dengan Yisbi Benob, dia yang duduk di kota imam. Tetapi Saf kali ini adalah raksasa yang saya sebut sebagai menghalangi seseorang untuk menerima jawaban dari Tuhan. Menghalangi seseorang untuk menerima penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Raksasa yang menghalangi. Jadi raksasa yang menutupi ambang pintu. Sehingga orang tidak bisa masuk ke dalamnya. Orang tidak bisa menikmati apa yang ada di dalamnya. Kalau saya bisa sebut dalam Ulangan pasal 28, Tuhan pernah berkata, kalau kamu benar-benar tidak mau mendengarkan perintahku, maka aku akan membuat langit menjadi tembaga dan bumi menjadi besi. Jadi ada satu titik di mana Tuhan menutup, di mana ada satu titik benar-benar langit seperti tembaga. Setiap doa yang kita naikkan serasa tak didengar oleh Tuhan. Setiap hal yang kita kerjakan, bumi jadi besi, seakan-akan semuanya menjadi sia-sia dan begitu sulit. Jadi Saf adalah gambaran dari raksasa yang menghalangi. Raksasa yang menutup pintu. Dia penjaga pintu yang menutup sebuah pintu. Nah, Alkitab berkata bagaimana untuk mengalahkan raksasa ini. Ada orang yang bernama Sibkai anak Husa. Sibkai bin Husa. Nah, Sibkai punya arti tenunan. Tenunan. Sibkai berarti satu tenunan. Dan tenunan ini punya dua makna dan saya akan coba bahas secara singkat hari ini. Tenunan buat saya punya dua makna. Makna pertama dari tenunan adalah seperti gambaran dari sebuah rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami langit yang terbuka? Bagaimana kita bisa mengalami pintu yang terbuka? Bagaimana kita bisa mengalami satu ambang pintu dalam penyediaan dan keberkatan perlindungan Tuhan? Nomor satu adalah belajar masuk ke dalam rencana Tuhan. Tenunan seperti rencana Tuhan. Anda ingat Yeremia 29 ayat 11, ayat terkenal, rancanganku mengenai kamu bukanlah rancangan kecelakaan. Kata rancangan di sana sebenarnya bicara tentang sebuah desain. Sebuah desain. Jadi seperti sebuah tenunan. Saya tidak tahu Anda pernah buat tenunan atau tidak. Waktu dulu saya waktu masih SMA, saya heran juga. Saya laki-laki disuruh prakarya tenunan, saudara. Tenunan dan dulu sambil nonton TV mulai masuk, keluar, masuk, keluar benar. Dan kalau kita lihat dari bawah, kita lihat dari belakang, kita lihat dari bawah, tenunan itu kacau sekali. Ini apa ini silang-silang semua gitu ya. Tetapi kalau Anda lihat dari atas, maka tenunan itu membentuk satu gambar yang indah. Dan buat saya sama seperti rencana Tuhan. Seringkali kita dari bawah mencoba memandang sesuatu ke atas. Dan rasanya rencana Tuhan itu kenapa ini silang semua gitu ya. Saya nggak tahu Anda pernah buat tenunan itu. Tapi buat saya ini semua silang, ini kacau, ini warna nggak berurutan. Ini gambar nggak jelas. Tapi menarik Tuhan yang melihat dari atas berkata itu indah. Sebab gambarnya memang gak boleh dilihat dari bawah. Gambarnya dilihat dari atas. Makanya kita harus punya kacamatanya Tuhan. Kacamata burung Raja Wali yang memandang segala sesuatu bukan dari bawah ke atas. Tapi belajarlah untuk melihat dari sorga, kacamata sorga dari atas ke bawah. Dan Anda akan melihat Tuhan berkata, rancanganku, desainku. Bahkan kata rancangan di situ berarti satu hal yang skillful, workmanship, satu karya yang sangat terlatih. Anda kalau lihat orang ahli membentuk sesuatu, kita yang awam berkata, ini ngapain sih?
Anda lihat orang penempa besi, Anda lihat kenapa besi panjang dipukul-pukul-pukul. Saya mau bikin pedang kok kayaknya besi cuma pendek dipukul-pukul-pukul terus. Dan kita nggak pernah mengerti kenapa dia melakukan itu. Tapi bagi sang ahli itu adalah proses untuk membentuk sesuatu yang indah. Proses untuk membentuk sesuatu yang berguna. Jadi ketika Anda ingin melihat satu pintu yang terbuka, belajar untuk masuk dalam rencana Allah. Roma 8:28 berkata, kita sering kali hafal, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Biasanya orang berhenti di situ, tetapi ayat itu tidak berhenti di situ. Ayat itu berkata mereka, yaitu siapa mereka yang mengasihi Dia? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Seringkali kita berhenti mengasihi Dia. Saudara-saudara mengasihi Tuhan, amin. Berarti Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia akan buat segala sesuatu menjadi kebaikan. Haleluya. Dan kita akan jawab haleluya. Padahal kata mengasihi Tuhan oleh Paulus kemudian diartikan yaitu, siapa mereka yang mengasihi Tuhan? Yaitu mereka yang ada di dalam rencana Tuhan. Bagi mereka yang tidak mau masuk dalam rencana Tuhan, Anda nggak bisa berkata bahwa Tuhan harus membuat itu menjadi kebaikan bagi saya. Tuhan berbuat baik. Kepentingan Tuhan ada pada agendanya. Kepentingan Tuhan bukan pada agenda Anda dan saya. Kepentingan Tuhan ada pada keinginan hatinya, bukan pada keinginan hati Anda dan saya. Kalau Anda masuk pada keinginannya, artinya menyamakan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Menyamakan agenda kita dengan agenda Tuhan. Kita masuk ke dalam situ, Dia jamin satu hal, bahwa Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Masuklah dalam rencananya, jadilah bagian dari tenunannya Tuhan. Jadilah bagian dari karya Tuhan, the workmanship of God. Anda masih ingat Efesus 2 dia berkata begini, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Jadi selamat karena kasih karunia, bukan karena perbuatan, karena kasih karunia. Tapi kemudian dia berkata melalui iman. Jadi keselamatan karena kasih karunia kita terima melalui iman. Efesus pasal 2 kemudian dia berkata untuk perbuatan baik. Jadi Anda lihat, jadi ketika dia berkata Tuhan mau membuat kita jadi bagian dalam hidupnya. Tuhan mau menjadikan kita karya dalam kehidupannya. Anda dan saya ini adalah karyanya Tuhan, the workmanship of God. Kata Paulus, Andalah workmanship, karyanya Tuhan. Izinkan kita ditenun oleh Tuhan, izinkan kita dibentuk oleh Tuhan. Maka Anda melihat bahwa Anda akan mengalahkan raksasa yang menghalangi setiap pintu untuk masuk dalam rencana dan penyediaan Tuhan, yaitu saf. Yang kedua, sipkai, kata tenunan buat saya juga bisa bermakna sebagai sebuah kesatuan. Tenunan adalah bicara tentang satu kesatuan. Ada berbagai macam helai benang, ditenun berarti diikatkan menjadi satu. Kalau tenunan nomor 1 bicara tentang desainnya Tuhan, rencananya Tuhan, karyanya Tuhan dalam hidup seseorang. Tetapi yang kedua menurut saya adalah tenunan juga bicara tentang bagaimana Tuhan merangkai, bagaimana Tuhan membentuk setiap helai benang yang berbeda, kemudian diikatkan, ditenun menjadi satu kain yang besar. Ini bicara tentang kesatuan. Dalam Matius pasal 18, ayat yang ke-18, Matius pasal 18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, Matius 18 ayat 18 sampai 20 menarik sekali. Tuhan Yesus berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dia bicara tentang
Langit yang terbuka, bukan langit tembaga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dia bicara tentang langit yang terbuka. Open heaven, bukan sorga atau langit yang menjadi tembaga, bumi yang menjadi besi, bukan. Saya berdoa ada sorga yang terbuka bagi Anda dan saya. Ada doa yang dijawab, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Bagaimana itu bisa terjadi? Lihat ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, bagaimana ini bisa terjadi? Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, Matius 18 ayat 19, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Dia bicara tentang kesatuan. Kenapa Bapa menjawab dua orang yang sepakat? Ayat 20 berkata begini, Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dia bilang, kenapa dua orang sepakat berdoa dalam namaku, maka Bapakku di sorga akan mengabulkan. Dia berkata sederhana, sebab ayat 20 berkata, sebab di mana dua tiga orang berkumpul demi namaku, maka di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat 20, Tuhan Yesus sengaja sebenarnya mengubah satu kalimat yang cukup umum hari itu di tengah-tengah rabi-rabi Yahudi. Kalimat itu berkata begini, sebenarnya kalimat aslinya berkata begini. Di mana dua tiga orang berkumpul membaca Torah, membaca hukum-hukum Tuhan, membaca Alkitab bagi Anda dan saya, maka di situ Shekinah glorinya Tuhan akan hadir. Berarti ketika Tuhan Yesus mengubah dua tiga orang berkumpul membaca hukum-hukum Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca the scripture, Alkitab, maka di situ the glory of God, Shekinah glory itu hadir. Tuhan Yesus berkata, di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku. Bahasa aslinya, istilah aslinya adalah berkumpul untuk membaca Torah. Tuhan Yesus berkata, no, berkumpul untuk memuji, menyembah namaku, menyebut namaku. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Torah. Dia menyamakan dirinya sebagai firman Allah yang hidup. Dan Yesus memang firman Allah yang hidup. Yohanes 1:14 dia berkata firman yang menjelma menjadi daging. Dialah firman Allah yang hidup. Dan dia berkata di situ Shekinah glory, dan dia berkata itu hadir. Tapi dia berkata bukan Shekinah glory, dia berkata aku ada. Berarti dia menggambarkan dirinya dua hal. Dialah firman yang hidup, yang kedua dialah kemuliaan Allah. Shekinah glorinya Allah. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Bu Sofi bingung ini nanti. Rekap semua. Yang saya mau bahas adalah, boleh dihapus Bu Sofi. Yang saya mau bahas adalah kenapa dia menggunakan istilah dua tiga orang. Sebenarnya dua tiga orang itu bukan muncul pada ayat 20, sebab ayat 19 sudah bicara tentang dua tiga orang. Tetapi kalau Anda mundur beberapa langkah, beberapa ayat ke atas, ayat 15, kemudian dia berkata begini. Matius 18 ayat 15, dari mana dua tiga orang itu disebutkan? Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau akan mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah satu orang atau dua orang lagi. Supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan dua tiga orang saksi tersebut, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Baru ayat 18 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga. Yang saya mau Anda lihat adalah dua tiga orang di situ sebenarnya dimulai dari satu konteks tentang menegur orang yang berbuat salah. Jadi dua tiga orang gitu. Jadi Tuhan Yesus mau bilang begini, kalau ada yang berbuat salah, ada yang berbuat dosa,
Tegur dia di bawah 4 mata, artinya cuma kamu berdua. Tegur dia supaya tidak ada orang yang lain yang tahu. Tapi kalau dia tidak mau mendengarkan apa yang engkau katakan, bawa 2-3 orang saksi di hadapan dia supaya dia dipastikan. Jadi 2-3 orang saksi itu berfungsi untuk membuat seseorang berbalik dari kesalahannya. Dan kalau orang itu berbalik, maka di bawah 2-3 orang saksi, mari sebutkan nama Tuhan. Mari panggil nama Tuhan. Kalau orang itu berbalik, mari kita berdoa bersama-sama dengan 2-3 orang saksi tersebut. Maka orang ini yang tadi dalam kesalahan, dan kalau dia ada dalam kesalahan, Alkitab Israel jelas sekali. Orang yang mengalami kemalangan adalah orang yang berbuat kesalahan. Dan kalau orang itu sudah ditegur dan menjadi sadar di bawah 2-3 orang saksi ini, mari berdoa sama-sama, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Maka apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Jadi ketika dia bicara soal kesatuan, bukan satu dalam sama-sama sesuatu yang jahat, tetapi satu dalam membawa seseorang berbalik dari yang jahat, untuk melakukan sebuah kebaikan. Jadi Anda lihat dia bicara tentang bagaimana membuat orang bertobat. Dan kalau kamu bisa membuat orang bertobat, langit yang tadinya tertutup tembaga, yang adanya saf, ada raksasa yang menghalangi, sekarang akan terbuka. Dan apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, tempat lepas di bumi terlepas di sorga. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Jadi dia bicara soal kesatuan. Kesatuan yang apa? Kesatuan yang membawa orang kepada pertobatan. Kesatuan yang membawa orang pada kebenaran. Matius 28 ayat 20, Matius 28 ayat 20, Matius 28, maafkan saya, ayat yang ke-20. Dia berkata begini, ayat paling terakhir, Matius 28 ayat 20, ayat terakhir dari Matius. Matius berkata, mencatat perkataan Yesus dan berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Dan ketahuilah sama-sama, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inti dari pemuritan adalah membuat orang melakukan, obey. Jadi berkata biarlah 2-3 orang saksi. Kenapa? Supaya orang bisa berbalik dari kejahatannya. Melakukan apa yang benar. Inti dari pemuritan bukan kumpul-kumpul. Kita perlu kumpul-kumpul. Tetapi inti sesungguhnya adalah supaya orang bisa obey, orang bisa taat, orang bisa melakukan. Orang bisa mengalami sipkai dalam kehidupannya, tenunan Tuhan dalam hidupnya. Dan kalau kamu bisa melakukan itu, Tuhan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Open heaven, langit terbuka bagi Anda dan saya. Hari ini kita perlu ditegur seringkali. Dan biarkan firman Tuhan menegur Anda. Jangan memberi alasan kalau benar-benar firman menegur Anda. Tapi kalau Anda terima dengan hati yang luar biasa, Anda terima dengan hati yang tulus, Anda berseru pada Tuhan, maka engkau akan melihat langit terbuka. Tuhan akan mengabulkan doamu. Kalau kamu sepakat ini benar, lakukan kebenaran, maka engkau akan berkata, Tuhan berkata, aku akan menjawab doamu. Jadi lakukan 2 hal ini dari sipkai. 1, masuk dalam rencana Tuhan. Nomor 2, mari berbalik dari hal yang jahat. Tetap bersekutu dalam kebenaran, bukan dalam kejahatan. Menara Babel gagal sebab mereka bersekutu, bersatu, tetapi bersatu dalam kejahatan. Tuhan menggagalkan semua rencana mereka. Tetapi kalau kita satu dalam kebenaran, Tuhanlah yang akan mengangkat kita tinggi di hadapan semua orang. Mari kita datang pada Dia. Kita datang pada Dia. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkata.
berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Ulangan 28 ketika Tuhan bicara soal kutuk tentang langit yang menjadi tembaga. Ulangan 28 ayat 18 dan 19 berkata begini. Ulangan 28 ayat 18 19. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu dan apa yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu menjadi besi dan tanahmu menjadi tembaga. Tuhan bilang, kalau kamu gak baru dengar aku, dan kalau kamu mengalami kemalangan dan kemalangan engkau tidak berbalik daripadaku, engkau akan lihat satu kali semua yang kau banggakan akan hancur. Semua yang kau sombongkan aku akan patahkan. Dan aku akan membuat tanah menjadi tembaga dan membuat langit menjadi besi. Artinya gak ada pintu yang terbuka. Semuanya seperti mentok dan tidak ada jalan keluar. Saf ada di depan hidup Anda. Saf sementara menutup sebenarnya apa yang Dia mau untuk Anda dan saya terima. Ada hal-hal yang Tuhan mau kita terima, tetapi kita tidak bisa menerima. Bukan karena Tuhan tidak memberi, tetapi karena kita gagal untuk menerima. Oleh sebab itu datang kepada Dia. Yuk, apa yang masih salah? Izinkan Sibkai datang dalam kehidupan Anda. Sibkai itu masuk dalam hidup Anda. Tenunannya Tuhan ada dalam hidup Anda. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi yang kedua, Dia mau kita berbalik daripada keadaan kita yang salah dan jahat. Izinkan kita satu, tapi bukan satu dalam kejahatan, tapi satu dalam kebenaran. Maka kita akan melihat Dia berkata, Tuhan menjawab doamu. Tuhan menjawab doamu. Yuk mari kita datang pada Dia. Dia sungguh-sungguh mau menjawab kok. Hari ini Dia mau mendengar dan Dia terus mendengar. Dan Dia terus mendengar. Tapi seringkali kita punya kekerasan hati dan tidak mau berbalik pada Dia. Hari ini dimanapun Anda berada, berbaliklah pada Tuhan. Dan biarlah langit terbuka dalam hidup Anda. Tuhan memberkati, datang pada Dia. Mari sambil menyembah katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi
Kau perlu Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Alkitab berkata memang bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Tapi Yohanes 15, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kapan Dia memberi apa yang menjadi keinginan hati kita? Yohanes 15 Dia berkata, apabila firman-Ku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam Aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tuhan berani mengambil resiko, berkata mintalah apa saja. Kenapa Dia ambil resiko itu? Sebab Dia tahu kalau firman-Nya ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, Anda gak akan minta sesuatu yang aneh-aneh. Anda gak akan minta punya istri kedua, punya selingkuhan, percaya. Tinggallah dalam Dia, jadi satu dengan Dia, ada dalam rencananya. Bukankah hari ini kita memperingati tubuh Kristus, di mana kita jadi satu dengan Dia, Dia di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, sepakat. Dan dua orang sepakat nomor satu adalah saya dan Dia. Bukan antara saya dan orang lain, tetapi kesepakatan pertama adalah kesepakatan antara saya dan Dia. Itu sebabnya saya percaya gak ada orang berdoa sendiri, gak ada. Gak ada orang. Kok bisa Pak? Loh terus saya saat teduh saya doa sendiri gak boleh dong. No, maksud saya begini. Dalam Alkitab dia berkata Roh Kudus akan membantu engkau dalam kelemahan-kelemahanmu dan berdoa bersama-sama dengan engkau di hadapan Bapa. Jadi pribadi nomor 1 dan nomor 2 adalah Tuhan di dalam Anda, Roh Kudus dan Anda. Jadi satu, sepakat dengan Roh Kudus, sepakat dengan Dia. Sepakat dengan Dia, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu yang saya percaya. Ada Roh Kudus dalam kita, Yesus Immanuel, Dia di dalam kita, ada di dalam Anda. Dalam Anda dan tinggallah dalam firman-Nya. Maka mintalah apa saja, Dia berani mengambil risiko itu. Sebab Dia tahu orang yang di dalam Dia, orang yang punya firman tidak akan macam-macam. Makanya kalau 2-3 orang sepakat, Anda dan Roh Kudus sepakat. Anda dan Roh Kudus nomor 1 sepakat. Baru Anda dan Roh Kudus dan si A, si B, si C, si D sepakat. Oke, orang ketiga. Tetapi orang kedua pertama adalah Anda dan Roh Kudus sepakat. Gak ada yang doa sendiri. Berdoalah bersama-sama dengan Dia. Jangan pernah berdoa dengan kekuatan sendiri. Undang Dia hadir. Sepakat dengan Dia. Kalau aku tahu ini kehendak-Mu, maka aku akan berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Aku sepakat dengan Engkau, aku jadi satu dengan Engkau. Jadi tubuh Kristus bersekutu dengan tubuh Kristus bukan hanya sebuah rutinitas, tapi mengingatkan kita tiap hari, yuk hari ini kita sepakat dengan Tuhan. Anda boleh mengalami persoalan, Anda boleh mengalami tantangan, Anda boleh mengalami masalah, tapi saya sepakat dengan Dia, saya akan lakukan apa yang benar, apa yang Dia mau. Dan sebab kalau saya lakukan apa yang Dia mau, Roma 8:28 jadi bagian hidup saya. Tuhan akan buat itu menjadi kebaikan. Sebab saya mengasihi Dia. Kenapa saya mengasihi Dia? Saya ada di dalam rencananya Dia. Saya sepakat dengan Dia. Yohanes 15, saya ada di dalam Dia. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya sepakat dengan Dia. Matius 18, saya sepakat dengan Dia. Ayo, mari belajar sepakat dengan Roh Kudus. Undang Dia hadir dalam hidup Anda. Bukan Anda ngangkat sendiri, tapi angkat bersama-sama dengan Roh Kudus dalam Anda. Dan Anda percaya saya satu dengan Dia.
dia, saya satu dengan dia, manunggal dengan dia. Dia ada di dalam saya ada di dalam dia. Hari ini Roh Kudus ada di mana saja Anda berada. Dalam nama Yesus, Roh Kudus ada bersama-sama dengan Anda. Sepakat dengan dia, sepakat dengan dia, sepakat dengan dia, sepakat dengan dia. Lakukan kebenaran. Saya mau pilih yang benar, saya mau membuat yang benar, saya mau melakukan yang benar. Saya sepakat, saya sepakat, saya sepakat, saya sepakat, saya sepakat, saya sepakat dengan Roh Kudus. Kehendak-Mu jadi dalam nama Yesus di bumi dalam hidupku seperti di sorga. Saya percaya bahwa kesembuhan adalah kehendak Allah. Saya percaya kekuatan adalah kehendak Allah. Saya percaya pemulihan adalah kehendak Allah. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kebenaran adalah kehendak Allah. Hari ini sepakat, apapun yang terjadi, saya sepakat dengan Roh Kudus. Jadilah perkataan-Mu dalam hidupku. Maria berkata, aku hanyalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria sepakat, Maria sepakat. Abraham berkata, Tuhan, aku gak tahu berapa banyak langit di atas, berapa banyak bintang di atas, tapi menurutku, aku sepakat dengan Engkau, biarlah terjadi menurut kehendak-Mu. Yesus di Taman Getsemani sepakat dengan Bapaknya, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Sepakat, sepakat. Sipkai itu hadir dalam hidup Anda. Biar Sipkai itu masuk dalam hidup Anda. Sepakat dalam nama Yesus. Roh Kudus ada di tengah-tengah Anda. Angkat dengan tinggi roti di tangan Anda dan berkata, Tuhan Yesus pada malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya ke Anda, sepakat ke Anda bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kalau Anda percaya bahwa di sini ada kesembuhan, di sini ada kesehatan, di sini ada pemulihan, di sini ada kekuatan baru, di dalam nama Yesus, mari kita terima dengan iman. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Saya merasa bahwa hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kami. Di tempat di mana Anda berada, naikkan roh Anda, naikkan roh Anda, naikkan roh Anda. Anda gak bisa diam kalau raksasa itu yang menutup pintu. Kalau Tuhan tutup pintu, it's okay. Saya percaya itu demi kebaikan. Tapi kalau raksasa yang menutup pintu, that's not God's will, itu bukan kehendak Allah. Saya mau sepakat oleh sebab itu dengan Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Syada bayara 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 batakaya basiri deteki yana motoko yana basande. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus mengambil cawan pada perjamuan malam itu, mengucapkan syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Amin. Bukan cawan perjanjian lama yang gagal, tapi cawan perjanjian baru yang digenapi dalam Yesus Kristus. Darahku yang telah ditumpahkan untuk keselamatan semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi inilah persekutuan dengan darah Yesus. Darah yang menyelamatkan, darah yang menebus, darah yang membebaskan, darah yang menyembuhkan. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Yuk sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur berarti Anda setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Bersyukur berarti Anda sepakat dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan berkati. Yesus, Kaulah juru selamat.
setiap celah. Yang bertugas untuk doa syafaat saya silakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, itu yang kebetulan Tuhan. Terima kasih kalau Engkau kumpulkan Tuhan di dalam wadah Vo ini Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh belajar, kami boleh bersekutu, kami boleh menerima setiap firman-Mu. Kami boleh Tuhan belajar untuk melakukan setiap firman-Mu. Kami boleh belajar untuk menegur dengan kasih. Kami boleh belajar Tuhan untuk menerima teguran-teguran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus kami tidak sendirian. Kami percaya Tuhan kalau satu orang bisa mengalahkan 1000 musuh di depan kami, maka Tuhan 2 orang akan mengalahkan 10.000 musuh di depan kami. Kami tidak sendirian Tuhan, kami lebih dari 2 Tuhan. Kami selalu bersepakat Tuhan meminta keajaiban, meminta pertolongan, meminta semua yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau lebih menguatkan kami karena kami percaya di saat kami bersepakat Tuhan sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Tidak ada langit tembaga di atas kami, tidak ada tanah besi di bawah kami Tuhan. Semuanya Tuhan terbuka Tuhan yang baik dari surgawi itu kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Doni ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang kebetulan Kau berikan Pak Doni, Kau hantarkan Pak Doni di tengah-tengah Vo ini ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh lebih belajar lagi akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pakai Pak Doni lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Tuhan saat ini kami mau bersepakat Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini juga ada unity Tuhan Yesus dalam pemerintahannya. Membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi ya Tuhan Yesus. Dan kehendak-Mu jadi. Rancangan-Mu juga yang jadi atas bangsa Indonesia. Yang terbaik terjadi untuk bangsa Indonesia. Dan Engkau yang pegang kendali Tuhan untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami hanya berserah hanya kepada Engkau Tuhan Yesus untuk bangsa kami dan untuk seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kemuliaan-Mu Tuhan Yesus itu nampak di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa dalam surga, kami bersatu hati juga, kami bersepakat untuk saudara kami seiman Pak Ari. Tuhan dalam nama Yesus kami memberkati beliau di tengah-tengah ulang tahunnya pada hari ini. Kami percaya give the best blessing, hadiah terbesar daripada surga. Biarlah turun dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, apapun yang engkau kerjakan dan lakukan. Ulangan 28 dalam berkat berkata, apabila engkau melakukan perintahku dengan hati-hati, maka Tuhan memberkati buah tanganmu, Tuhan memberkati kemanapun kakimu melangkah, baik engkau masuk, engkau diberkati, engkau keluar, engkau diberkati, engkau di ladang, engkau diberkati, engkau di kota diberkati, perbendaharaan-mu pun diberkati. Oleh sebab itu kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Kami sepakat, Tuhan berkati hamba-Mu ini dalam nama Yesus, berikan berkat yang terbaik. Kami melepaskan deklarasi perkataan nubuat bahwa hidupmu akan menjadi luar biasa, hidupmu akan perkasa karena Tuhan yang perkasa ada di dalam engkau. Engkau akan melangkah pada teritori-teritori yang baru yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya, sebab Tuhanlah yang akan menjadi pionir membuka jalan engkau. Karunia-karunia yang baru dalam pelayanan biarlah Tuhan tambah-tambahkan. Belas kasihan hati yang peduli pada orang lain Tuhan akan menambahkan, dan biarlah engkau bertumbuh dewasa dalam dia. Rasa lapar dan haus akan Tuhan akan semakin besar dan makin besar dan makin besar, sehingga seiring dengan pemahamanmu tentang Tuhan, pengertianmu tentang Tuhan, bahkan seiring dari hubunganmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa engkau pada tempat-tempat yang dalam, di mana engkau belum pernah mengalami sebelumnya. Engkau akan melayani lewat perkataanmu, engkau akan melayani Tuhan di hadapan banyak orang lewat kehidupanmu. Biarlah hidupmu menjadi teladan bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Dan berkat yang sama dialami oleh setiap kami pada pagi hari ini
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus ada melingkupi setiap kita mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.